Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau menanggapi beberapa pertanyaan yang terkait dengan masa transisi perpindahan sister dari sister lama ke sister cloud, di mana pertanyaan ini banyak muncul di sosial media Instagram ya, terkait dengan sister cloud. Jadi saya akan menanggapi satu persatu, mungkin tidak semuanya karena banyak sekali pertanyaannya. Ada yang bertanya bahwa banyak yang kurcol, pindah aplikasi ke sister lama ke sister cloud, itu sama dengan auto tunjangan serdos tersendat, kagak cair-cair, mana tidak punya tabungan lagi gitu, sehingga memaksa para dosen bertahan hidup dengan cari hutangan sambil nahan rasa malu. Tuh. Jadi ini saya kira case pribadi ya. Nah, kemudian yang ada lagi itu yang bertanya bahwa banyak errornya sekarang katanya ya di dalam sister cloud. Misal dosen hanya mendapatkan satu nama asesor, padahal ada asesor 1 dan 2, tapi kedua namanya asesor yang sama dan tidak ada pilihan lain. Nah, jadi begini, terkait dengan asesor sekarang itu adalah asesor nasional. Jadi, kalau yang bersangkutan itu hanya mendapatkan satu dosen, mungkin di kampusnya, maka yang bersangkutan harus mencari asesor di kampus lain. Nah, oleh karena itu, untuk memudahkan mendapatkan fasilitas asesor, sebenarnya kita tinggal mengklik namanya ya, mengetik namanya, maka di situ akan muncul gitu ya. Ketika saya mempelajari sister cloud ini, dengan memasukkan nama dulu kan, kalau kita masih menggunakan sister lama, yang sister masing-masing universitas itu, ketika kita mengetik nama inisial, maka yang akan muncul adalah nama-nama dosen yang memang berada di wilayah kampus kita masing-masing. Tetapi kalau yang ini, ketika kita misalnya menginputkan sebuah nama, itu akan muncul banyak nama di situ, sehingga kita harus lebih teliti untuk mencari nama yang sesuai dengan keinginan kita atau yang sesuai dengan teman kita misalnya. Tetapi yang harus juga diperhatikan itu adalah NIDN-nya gitu. Jadi jangan asal ngeklik gitu ya, jangan asal ngeklik. Yang harus juga diperhatikan itu adalah NIDN-nya. Nah, kemudian ada komentar yang lain juga bahwa dosen satset dalam pelaporan dan update data, tapi tidak dengan kementerian. Update data, kepangkatan, dan jafung saja menunggu berbulan-bulan. Nah, kalau ini memang kasus yang sampai menurut saya yang memang belum terselesaikan ya. Jadi saya juga pernah mengalaminya dalam pengajuan jabatan fungsional saya, itu memakan waktu 1 tahun lebih gitu. Saya juga tidak tahu permasalahannya apa. Nah, tetapi untuk waktu yang begitu cukup lama, katanya sudah online dan sebagainya, itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita yang mau mengajukan ke jabatan fungsional itu harus lebih legowo, harus lebih sabar menanti turunnya SK kepangkatan yang baru, jabatan fungsional yang baru. Nah, saya kira ini adalah permasalahan yang klasikal bagi yang belum, menurut saya, yang belum terselesaikan sampai saat ini. Nah, oleh karena itu mungkin ini bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Jadi kalau misalnya di sister itu kan memang sudah ada layanan untuk jabatan fungsional ya, tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah kenapa di dalam jabatan fungsional itu prosesnya lebih lama gitu. Jadi saya tidak tahu permasalahannya seperti apa. Oke. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa kenapa sih nggak sekalian jafung juga di sister. Nah, kalau di sister itu tadi sudah saya jawab bahwa di sister itu juga sebenarnya sudah ada jafung. Jadi keuntungan kita mensubmit data-data kita di Google Drive ya, atau di cloud itu salah satunya adalah untuk menjaga data kita itu tetap tersimpan aman. Jadi ketika kita nanti pakai untuk di jabatan fungsional, itu nanti kita tinggal narik data. Nah, hanya saja narik datanya ini yang menurut saya belum terselesaikan dengan baik. Jadi kenapa sih di jabatan fungsional di sister itu tidak disediakan sekaligus gitu. Jadi ketika kita mengupload
paper kita misalnya ya, sesuai dengan kriteria dia misalnya publish di Sinta berapa gitu, atau di jurnal internasional berapa, itu langsung keluar dengan nilainya gitu, keluar dengan nilainya tanpa harus direview ulang ya. Mungkin kalau direview ya boleh lah, tetapi setidaknya dengan adanya nilai tersebut itu akan kita sudah mengetahui bahwa memprediksi nilai kita itu berapa. Karena saya yakin betul bahwa beberapa dosen, terutama kalau dosen-dosen muda ya yang baru akan mengajukan, artinya yang dosen-dosen yang baru berkarir gitu, yang baru pertama kali mengajukan Javung itu kan masih bingung cara menghitungnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada lagi yang bertanya bahwa kerja harus double, perlu rekap dulu, terus upload ke Google Drive, baru kopas link. Padahal bukti pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu nggak cuma satu. Niatnya memudahkan, tapi realitanya lebih banyak. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, sebenarnya kalau kita sudah terbiasa ya mengupdate data-data kita itu di Google Drive, itu tentunya ini bukan merupakan sesuatu hal yang berat gitu ya, ketika kita harus mengupload ke Google Drive dan juga kita mengcopy link tersebut. Nah, saya yang yang selama ini saya lakukan sebelum adanya Sister Cloud, saya sudah melakukan hal tersebut. Jadi pertama kali Sister itu muncul, karena di situ disediakan menautkan link, jadi saya sudah melakukan hal tersebut. Tujuannya seperti apa? Di samping untuk menyimpan data saya, karena saya terbiasa menyimpan data-data saya di Google Drive, jadi saya kalau kemana-mana nggak perlu harus bawa flash disk lah, apalah gitu, saya tinggal download aja dari Google Drive saya. Kemudian yang kedua itu tuh saya berusaha untuk memudahkan para asesor ketika menilai BKD saya, semacam itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak terbiasa dengan menyimpan file di Google Drive, mungkin akan berpikir bahwa ini kerjanya double gitu ya, 2 kali. Tetapi kalau kita menyimpan file ya di Google Drive hanya dengan satu link, itu bisa dipakai untuk seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di video saya terkait dengan juga Sister Cloud ini, cara kita membuat link biar nanti link itu bisa dipakai seluruhnya. Ya. Kalau saya ceritakan di sini maka akan lebih panjang lebar gitu. Bapak Ibu nanti bisa lihat di video saya ya, mungkin yang ini kali ya. Nah, di situ. Kemudian ada yang komentar juga bahwa ini nggak ngaruh belas. Saya nggak paham ya dengan tidak ada pengaruhnya sama sekali, maksudnya seperti apa gitu. Karena bagi saya, mungkin juga bagi sebagian besar dosen-dosen yang lain, sisi positifnya adalah data kita itu akan tersimpan baik, dan kemudian saya yakin betul bahwa kedepannya itu akan ada penarikan ketika kita melakukan kenaikan jabatan fungsional, itu kita bisa tarik dari Sister ini. Saya yakin seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan sebelum diterbitnya POPAK yang terbaru itu ini sudah bisa menjadi pembelajaran di mana para nanti yang membuat tautan ya ataupun website terkait dengan Sister itu bisa berpikiran tentang itu. Jadi kalau video saya ini muncul di beranda Bapak Ibu, mungkin bisa di-share ke teman-temannya yang lain ya. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa saya Sister Cloud perguruan tinggi di pengisian BKD pengabdian masyarakat beda, keluar bukan PT home base saya gitu. Padahal saya tidak pindah home base. Sudah menghubungi layanan bantuan belum berubah tadi. Ada yang masalah sama saya dan sudah ada solusinya. Jadi begini. Di layanan Sister Cloud, di situ ada namanya pusat bantuan, yang dimana kita harus mengisi apa yang ditanyakan, atau yang kita keluhkan, atau yang kita rasakan saat ini. Hanya saja, kalau hanya cuma mengisi, tanpa men-screenshot apa yang menjadi permasalahan, maka tidak akan mendapatkan solusi. Jadi oleh karena itu, apa yang menjadi permasalahannya, misalnya karena ini dia tidak merasa pindah home base, tapi di data BKD-nya itu pindah home base gitu, maka itu di-screenshot, kemudian dilampirkan di pusat bantuan tersebut. Nah itu nanti hanya dalam waktu nggak sampai, hanya cuma beberapa jam, itu sudah akan berubah gitu ya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi ini permasalahan yang semacam ini yang kayak seperti pindah home base itu bukan hanya ibu atau bapak ini ya,
Saya nggak tahu. Nah, itu bukan hanya Bapak atau Ibu saja yang mengalaminya, tapi teman-teman saya pun juga semacam itu. Jadi saya sudah memberitahu bahwa di situ ada yang namanya pusat bantuan. Tinggal mengklik pusat bantuan itu, isi formnya, kemudian jangan lupa permasalahannya apa di screenshot di situ, biar nanti mereka tahu apa yang menjadi permasalahan tersebut. Ceritakan secara detail, oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya coba menjawab beberapa komentar ya. Kalau saya jawab semuanya, nanti videonya jauh lebih panjang, nanti nggak ada yang nonton gitu, oke? Terima kasih, mudah-mudahan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa DM ke Instagram saya atau komentar di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.